Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, simulasi dan komunikasi digital. Adapun kompetensi dasarnya 4.12 membuat dokumen tahap praproduksi. Tujuan pembelajarannya 4.12.1 membuat sinopsis, 4.12.2 membuat naskah, 4.12.3 mendesain karakter, 4.12.4 membuat storyboard. Langkah-langkah membuat sinopsis. Yang pertama, terlebih dahulu membaca naskah aslinya untuk mengetahui kesan terpenting penulis secara umum. Yang kedua, mencatat gagasan pokok atau menggarisbawahi gagasan utama yang terpenting. Yang ketiga, tulislah ringkasan yang sesuai dengan gagasan utama yang ditemukan sesuai dengan langkah kedua. Yang keempat, gunakan kalimat yang jelas, mudah dipahami, efektif, dan menarik untuk membuat rangkaian cerita singkat yang bisa menggambarkan apa yang akan diceritakan dalam karangan aslinya. Yang kelima, untuk menulis dialog atau monolog tokoh, cukup secara garis besarnya saja. Yang keenam, sinopsis yang dibuat tidak boleh menyimpang dari isi secara keseluruhannya. Ini adalah contoh sinopsis film pendek Black Hole. Si Fulan lagi bosan di kantor. Dia sedang memfotokopi sebuah lembar kerja, tetapi mesin fotokopi ngadat sehingga dia kesal lalu menendang mesin itu. Mesin bekerja lagi, tapi yang keluar bukannya hasil fotokopi lembar kerja, tapi sebuah titik hitam besar hampir memenuhi seluruh lembar kertas. Si Fulan menaruh black hole itu di atas meja, lalu memeriksa mesin fotokopi. Perasaan gak ada yang aneh, dia membatin. Dia menenangkan diri dengan minum kopi, lalu dia menaruh gelas ke atas kertas black hole itu. Tapi gelasnya malah menyemplung ke dalam meja, menerobos titik hitam itu. Perlahan Fulan mengetes kertas black hole dengan memasukkan tangan. Ternyata tembus cuy. Dia pun mengambil biskuit dalam etalase, membuka pintu yang terkunci, dan mengambil uang dalam berangkas kantor. Tapi karena nafsu serakah yang menggebu, tidak hanya tangannya saja yang masuk ke dalam berangkas. Untuk mengambil seluruh uang, dia harus masuk. Tetapi ternyata, begitu dia masuk, kertas black hole yang ditempel pun copot, dan dia tidak bisa keluar. Ini adalah sebuah contoh sinopsis film pendek. Menyiapkan naskah skenario. Jika penulis naskah sulit mengarang suatu cerita, maka dapat mengambil cerita dari cerpen, novel, ataupun film yang sudah ada dengan diberi adaptasi yang lain. Setelah naskah disusun, maka perlu diadakan breakdown naskah. Breakdown naskah dilakukan untuk mempelajari rincian cerita yang akan dibuat film. Contoh naskah drama teater dengan judul Janji Senja. Pemain hanya 2, ibu dan anak gadis. Ini adalah contoh naskah drama teater. Anak, ibu, jangan kau ceritakan lagi apapun tentang ayah. Ibu berkata, kenapa? Anak sambil memandang ke arah langit senja, karena ayah tak pernah datang dan kukira ia memang tak akan pernah datang. Ibu, dengan tenang dan datar, ayahmu berjanji akan datang saat senja. Anak, agak meninggikan nada bicara, sudah tak terhitung lagi jumlah senja yang kita lalui. Di sini, tempat ini,
sedari dulu waktu aku masih dalam kandungan hingga kini, namun ayah tak pernah jua datang. Ibu, tetap tenang, sedikit parau. Ayahmu lelaki yang baik. Ia akan datang. Ia pasti datang menepati janjinya. Anak, terus mencecar. Kenapa ayah berjanji akan datang saat senja? Kenapa tidak pagi atau siang saja? Ibu, karena senja bukan akhir, ia adalah permulaan sebuah hari. Anak, sedikit emosi. Hah, sudahlah. Aku tidak mengerti maksud perkataan ibu itu. Berlalu masuk ke dalam rumah. Ini adalah contoh dari naskah drama teater. Apa itu desain karakter? Desain karakter adalah proses visualisasi karakter yang disesuaikan dengan tema cerita, mulai dari nama, bentuk tubuh, gaya gambar, pose, ekspresi, dan gaya busana tokoh ditentukan. Gunanya supaya ada korelasi antara cerita dan gambar. Selain itu, desain karakter berguna untuk menciptakan konsep penokohan yang matang. Konsep karakter dari segi fisik. Yang pertama, pilih jenis karakter. Pertama harus tahu jenis karakter yang akan didesain, apakah manusia, hewan, tumbuhan, atau bentuk lainnya. Yang kedua, tentukan jenis kelamin karakter. Menentukan jenis kelamin karakter yaitu laki-laki atau perempuan supaya lebih mudah untuk menentukan bentuk tubuh, ekspresi, dan aksesoris yang dikenakan tokoh. Yang ketiga, beri nama karakter. Pilih nama yang unik agar mudah diingat oleh audiens. Nama juga disesuaikan dengan latar belakang tokoh. Misalnya, ia berasal dari Korea, selipkan nama atau istilah yang berbau budaya sana. Tentukan usia. Usia tokoh akan ada hubungannya dengan ekspresi, gaya busana, dan lainnya. Misalnya karaktermu berusia 17 tahun, berarti dia memakai busana anak muda. Yang kelima, tentukan tinggi dan berat badan. Usia tokoh akan ada hubungannya dengan ekspresi, gaya busana, dan lain-lain. Misalnya, karaktermu berusia 17 tahun, berarti dia memakai busana anak muda. Yang keenam, warna kulit disesuaikan dengan asal karakter. Layaknya manusia, karakter yang kamu buat pasti punya latar belakang. Misalnya di dalam cerita, karaktermu berasal dari Jepang. Berarti warna kulitnya lebih condong ke warna putih atau masuk ke pink tones. Membuat storyboard. Storyboard adalah papan cerita, bentuknya menyerupai komik, di mana ada gambar-gambar berurutan yang merangkai cerita. Fungsinya yaitu untuk memvisualisasikan naskah atau cerita. Jadi, ini adalah contoh dari storyboard, ya, berupa gambar. Kemudian yang sebelah kanan, ini adalah keterangannya. Teks 1, Pak Guru melihat hasil gambar para muridnya yang dia tugaskan untuk menggambar peta Asia Tenggara. Lokasi, depan kelas. Durasinya 5 detik. Kamera angel, shot dari belakang Pak Guru, perlahan, samping, dan akhirnya mengarah ke hasil gambar para murid. Gambar kedua, atau take 2, sampai pada akhirnya Pak Guru melihat hasil gambar muridnya yang bernama Budi. Pak Guru melihat tidak ada gambar peta Indonesia di peta Asia Tenggara yang Budi buat. Lokasi, depan kelas, durasi 5 detik, kamera angel, shoot dari samping, dan kemudian fokus ke pesta hasil gambar Budi. Seperti kalian lihat, itu adalah
gambar storyboardnya. Kemudian gambar storyboard yang ketiga, ya. Pak guru berdiri dengan ekspresi wajah agak sedikit marah, lalu bertanya, "Budi, di mana Indonesianya?" Lokasinya depan kelas, durasi 5 detik, kamera Angel. Shoot dari samping depan Pak Guru, namun ketika Pak Guru bertanya, fokus kamera kembali ke peta yang Budi buat. Storyboard yang keempat, atau gambar 4, Budi berdiri dan mengangkat tangan sambil berkata, "Saya Pak." Lokasi, tempat duduk para murid, durasi 5 detik, kamera Angel, kamera fokus ke arah Budi, dan gambar kelima, storyboard yang kelima, Budi menjawab pertanyaan Pak Guru. "Budi, di mana Indonesianya?" Dengan jawaban-jawaban yang lantang dan tegas, "Masih di sini Pak," sambil meletakkan tangan kanan di dadanya. Lokasi, tempat duduk para murid, durasi 5 detik, kamera Angel, kamera fokus ke arah Budi. Tugas mandiri, link tugas mandiri akan diberikan setelah memahami materi ini. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.